nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adamana fa bihi wa bi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Alamatu fi'lil madhi, tanda-tanda atau ciri-ciri fi'il madhi. Setiap judul atau tema ini kedudukan i'rabnya menjadi khobar mubtada mahdzuf, khobar yang mubtadanya dibuang. Takdirnya hadhihi alamatu fi'lil madhi. Ini adalah tanda-tanda fi'il madhi. Udah enggak usah salam-salaman aja, langsung masuk aja. Al-fi'lul madhiyu fi'il madhi huwa kullu lafzin yadullu ala huduthi amalin fi zamani madha. Fi'il madhi huwa kullu lafzin yadullu ala huduthi amalin fi zamani madha. Fi'il madhi adalah setiap lafaz yadullu yang menunjukkan ala atas hudusi terjadinya amalin amal pekerjaan fi zamani madha pada waktu yang lampau. Wa yakunul fi'lu al-madiyyu tsulathiyan, dan fi'il madhi itu ya terdiri dari 3 huruf berbentuk tsulasian, 3 huruf. Contohnya akala, artinya makan. Au rubaiyan, bisa juga fi'il madhi dia terdiri dari 4 huruf. Aqdama, akroma, af'ala, arti 4 huruf. Ada fi'il madhi, ada yang tsulasian, ada yang rubaiyan. Au khamisan, au khumasiyan, atau yang terdiri dari 5 huruf seperti irtafa'a, alif, ra, ta, fa, ain. Ini namanya kalimat fi'il, ya. Dikatakan kalimat karena terhimpun dari kumpulan, silakan, huruf-huruf hijaiyah. Kalau yang misalnya baru datang belum ada kitabnya, ini kitabnya ya, dikasih ya. Jadi fi'il madhi itu lafaz yang menunjukkan terjadinya perbuatan pada waktu yang lampau. Nah, fi'il madhi ini ada yang terdiri dari 3 huruf seperti akala, fa'ala, daraba.
atau ada yang terdiri dari 4 huruf, aqdama, akrama, af'ala, atau yang terdiri dari 5 huruf seperti irtafa'a, ya begitu. Au sudasian, atau terdiri dari 6 huruf, istaghfara, saya minta ampun. Kalau sudah tambahan ista alif sin ta asal ghafara, ya ini istaghfara, minta ampun. Dan nanti ada cara menerjemahkan perbedaan tambahan huruf itu. Saya mengarang buku sorot, saya kasih judul fikratun hailatun fi'il nasab, pemikiran yang berlian tentang ilmu sorot. Di situ hanya saya buka kunci-kunci untuk cepat memahami ilmu sorot, ya. Wa fil af'alil madiyati ats-tsalatsati, ya, war rubaiyati takunul hamzatu hamzata qat'in. Dan dalam fi'il madi, baik yang terdiri dari sulasiyah, marhaban, fadhalu, sulasiyah 3 huruf, rubaiyah 4 huruf, takunul hamzatu hamzata qat'in, hamzahnya itu hamzah qata. Kalau hamzah qata dibacanya tetap berharokat, ya, wa ikram, akrama, yukrim, beda dengan hamzah wasal. Namanya juga wasal, wasolak disambung langsung, gitu ya. Yang baru datang halaman 32, alamatu fi'lil madhi. Saya ulang, fi'il madhi adalah setiap lafaz yang menunjukkan atas terjadinya amal pada zaman yang telah lampau. Wa yakunul fi'lu al-madhiyu thulasiyan. Dan fi'il madhi itu ada yang terdiri dari 3 huruf atau berbentuk 3 huruf. Akala contohnya makan, akrama memuliakan. Punya kandungan mana dia asal akala, ya, makan aja deh, makan. Warubaiyan, maaf ya tadi salah itu, akala makan, daraba memukul, dakhala masuk. Beda dengan aurubaiyan, fil madi ada yang 4 huruf. Kalau akdama, asal qadama terdahulu, akdama bisa mendahulukan atau menyuguhkan. Karoma mulia, akrama memuliakan, dakhala masuk, adkhala memasukkan. Makanya adkhalallahul jannata, Allah memasukkan dia ke surga. Au khumasiyan, ada juga fi'il madhi yang terdiri dari 5 huruf seperti irtafa'a, artinya mengangkat, ya. Au sudasiyan, atau fi'il madhi yang terdiri dari 6 huruf seperti istaghfara. Istaghfara punya makna sudah meminta ampun, ya. Wa fil af'alil madiyati as-salasati war rubaiyati, dan dalam fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf dan yang 4 huruf, takunul hamzatu hamzata qat'in, hamzahnya menjadi hamzah qat'in. Takunul hamzatu, hamzah jadi fa'il, jadi isim dari takun. Mana khabarnya? Hamzata, wa huwa mudhaf, qat'in mudhaf ilaih. Wa amma fil af'alil wa amma fil af'alil khumasiyati was sudasiyati, dan adapun pada fiil-fiil yang bersifat khumasiyah terdiri 5 huruf, sudasiyah 6 huruf, fatakunul hamzatu hamzata waslin, hamzahnya menjadi hamzah wasal. Alamatu fi'lil madhi, tanda-tanda fi'il madhi, ya.
Pertama, mabniun alal fathati la mahalla lahu minal i'rabi. Yang pertama, fi'il madhi ini tandanya mabniyah. Apa mabni? Ini istilah. Kalau mabni itu tetap, artinya harokatnya selama-lamanya bisa a terus, nggak bisa i, nggak bisa u. Lawan katanya mu'rab. Mu'rab, isim yang ujungnya bisa dibaca berubah, bisa u, a, i. Tapi kalau mabni selama-lamanya tetap dia. Nah, mabniun dimabnikan atau ditetapkan alal fathah. Jadi kalau fi'il madhi selalu a dia. Qara'a fathah, daraba fathah, jalasa fathah, selalu. Ya, ingat, belajar nahwu adalah mempelajari ujung-ujung kalimat, apakah dibaca a, apa i atau u. Nah, ciri fi'il madhi ya, dia mabniun alal fathah. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada tempat baginya daripada i'rab. Artinya dia tidak memiliki kedudukan i'rab, hanya sebagai kata kerja fi'il. Mithlu, contohnya qala, telah berkata. Lihat, qala fathah. Jaa. Nah, ini kan kebetulan saya kasih harokat. Seandainya kagak ada juga jaa. Telah datang. Nasara, telah menolong. Akala, telah makan. Ya, mengandung makna lampau. Akrama, memuliakan. Dengan maknanya telah memuliakan. Irtafa'a, istakhraja. Irtafa'a mengangkat, istakhraja mengeluarkan. Lihat. Kedua, ittisaluhu bita'it ta'nitsi. Ya, ciri fi'il madhi yang kedua, dia bersambung dengan ta ta'nits, ta perempuan. Tuh, contohnya qala, tambahin ta, qalat. Nah, kalau Rasulullah qala, kalau istrinya Nabi Aisyah qalat. Nah, jaa al-muslimu, kalau yang datang muslimah ja'at. Nah, ini ta'nya namanya ta'nis, ciri fi'il madhi. Contohnya qalat, berkata, ja'at, datang, nasarat, menolong, katabat, menulis. Ya. Ciri yang ketiga, wa ta'ut ta'nitsis sakinati, ada ta'nis sakinah. Ya, ta yang tadi barisnya disukunkan. Ya, jadi ja'at sukunkan, qalat. Tukhtassu bi fi'lil madhi, dikhususkan untuk fi'il madhi. Wa tulhiquhu lidilalati ala ta'nitsil musnad ilaihi, dan disertakannya itu artinya ada sukun, lidilalah untuk menunjukkan ala ta'nitsil musnad ilaihi, untuk menunjukkan kepada perempuan yang disandarkan kepadanya. Mithlu syaribat akalat. Nah, dibacanya syaribat, ya. Ta'nya tak tanis dan sakinah. Ciri yang berikutnya, dakhala alaihi harfu qad mithlu. Fil madhi kemasukan, dakhala alaihi ada kemasukan. Alaihi atas fil madhi harfu huruf. Huruf apa? Huruf qad. Nah, ini qad. Nanti ada hikmahnya. Mithlu, contohnya qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ya. Ini untuk menguat namanya. Qad qamatis sholatu. Nah, kenapa qamat? Karena fa'ilnya as-shalah. Fa'ilnya ini ya isim yang muannas, maka pakai ta tanis. Qad qamatis sholatu. Mulahazah, alamatun mustarakatun bainal madhi wal mudhari'i. Mulahazah, perhatian, ya. Qad ini
ya, alamah mustarakah, tanda yang berbarengan, bersatu, bainal madi wal mudhari'i, di antara fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya, jadi nanti di fi'il mudhari juga masuk qad, sama, tetapi punya makna dan dilalah yang berbeda. Tadkhulu 'alal madi, ya, mas apa tuh? Ini tadkhulu sudah ada fa'il nih. Fa'il yang mustatir ngumpet apa? Qad. Qad itu tadkhulu 'alal madi, masuk ke dalam fi'il madi. Fatakunu litahqiqi ghaliban. Hikmahnya sebagai tahqiq untuk menguatkan ghaliban secara, ya, kebanyakan. Mithlu, contohnya, wa na'lamu an qad sadaqtana, kami mengetahui, ya, qad sadaqtana, artinya Anda telah jujur kepada kami. Hikmah masuk ke fi'il madi, wa takunu litakrib, menunjukkan hikmahnya sudah dekat waktunya. Yaitu qad qamatis shalah, itu pakai qad qamat, dekat waktunya. Ai qiyamuha, artinya telah dekat untuk mendirikan sholat. Nah, saya bacanya rada pelanan dikit nih. Ya, beda sama kemarin ya. Enakan gitu. Apa lambat? Coba. Oke, alamatu fi'lil madhi. 33 berikutnya, tanda-tanda ciri-ciri fi'il madhi, ya. Ini saya ringkas aja biar tambah jelas. Mabdiun alal fathati, dimabdikan alal fathah, ujung dalam bacaan fi'il madhi selalu berbaris fathah. Kedua, ittisaluhu bi ta'i ta'nis, di buku yang lama emang kagak ada ini ya. Bersambungnya fi'il madhi dengan ta perempuan. Ketiga, ta'u ta'nis sakinah, ta'nya disukunkan, jangan dibarisin domah atau i, tapi sukunkan. Berikutnya, dakhal alaihi harfu qad, masukkan huruf qad yang punya makna dua tadi, apa? Litahqiq dan litakrib. Oke. Kemudian bentuk tasrif fi'il madinya, halaman berikutnya. Tasrifu fi'il madi al-lughawi, ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini namanya domir. Apa domir? Kata pengganti. Dia dibagi. Huwa huma hum, ini namanya lil ghaib. Lil ghaib mudzakkar. Saya ngomongin Ustaz Fanani, bicara sama Ustaz Heriansa, ya. Aina huwa? Huwa ta'allama fi al-mahad al-khabir. Kita lagi bicarain dia, huwa. Dia laki. Kalau aina huma, dua orang, aina hum, jama'. Oke, hiya huma hunna, ini juga kata berganti lil ghaib tapi buat perempuan. Anta antuma antum, ini lil mukhatab. Al mukhatab yang diajak bicara. Ya, hal akalta, hal aftarta, apakah Anda sudah sarapan? Nah, anta. Ya, ini namanya anta antuma antum, anta satu orang, Anda antum dua orang, antum banyak. Ini namanya lil mukhatab mudzakkar, ya. Anti antuma antunna juga mukhatabah, ya, buat perempuan. Hal fa'alti kada, hal sami'ti kada, hal sami'tul qur'ana sabahan, gitu, ya. Itu namanya lil mukhatabah, lil mu'annas. Adapun ana wa nahnu lil mutakallim, saya yang berbicara, ya. Na'am fa'altu, ya, saya telah melakukannya. Na'am fa'alna. Nah, kalau ana buat perorangan, nahnu lil jam', untuk
menunjukkan banyak atau juga sebagai ungkapan penghormatan. Nah, isinya ini pelan-pelan jamaah hafalin yang dia sudah terbentuk. Wa fa'ala huma fa'ala hum fa'alu hiya fa'alat huma fa'alata hunna fa'alna anta fa'alta antuma fa'altuma antum fa'altum anti fa'alti antuma fa'altuma antunna fa'altunna ana fa'altu nahnu fa'alna. Ini kalau hafal pas kita bicara enak ya. Hal katabtum? Na'am katabna. Hal katabta? Na'am katabtu. Nyambung langsung. Agak bikin apa Bang? Marhaban Bang Haji, fadal. Masih muat sekarang. Ini waalaikumsalam. Ini jauh dari ya, nahnu fa'alna. Nanti kalau sudah hafal, nggak lagi pakai huwa huma, langsung fa'ala fa'alu, bareng-bareng fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Begitu ya. Lagi nasara nasaru nasarat nasarna nasarta nasartuma nasartum nasarti nasartuma nasartunna nasartu nasarna. Muhammad, hal nasarta ahadan fis sabah? Muhammad, apakah Anda telah menolong seseorang di pagi hari? Naam nasartu. Naam nasartuhu. Tamam maf'ul gitu ya. Kataba katabu, katabat katabata katabna, katabta katabtum katabtum, katabti katabtum katabtunna, katabtu. Saya lihat itu ada kesalahan itu di yang nasor, hiya nasarat itu tertulis nasarta. Mohon dibetulin nasarat ya. Nasarat salah barisnya tuh ya. Taib. Itulah buku payah, udah direvisi ada aja. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali mengedit tulisan itu kayak ngebenerin rumah. Udah bener gentengnya, jendelanya rusak. Jendelanya rusak, ubinnya rusak. Ada aja ya. Taib, lanjut. Sekarang tanda-tanda fi'il mudhari. Alamatu fi'il mudhari. Ingat setiap judul khobar mubtada mahdhuf. Khobar yang mubtadanya dibuang. Takdirnya hadhihi alamatu fi'il mudhari. Ya. Jadi alamatu dan khobar mubtada mahdhuf marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Fi'il mudhaf ilaihi wa huwa mudhaf. Al-mudhari mudhaf ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun. Al-fi'lul mudhari. Sekarang fi'il mudhari. Nah, pemahamannya ini kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Huwa kullu lafzin yadullu ala huduthi amalin fil hali awil istiqbali. Fi'il mudhari adalah setiap lafaz yang menunjukkan atas terjadinya amal pekerjaan. Fil hali sekarang, awil istiqbal atau akan datang. Wala budda ayyakuna mabdu'an. Dan fi'il mudhari ini la budda harus ayyakuna mabdu'an, harus diawali, didahului biihda dengan salah satu hurufil mudhara'ati, huruf-huruf mudhara'ah ya. Apa saja? Wahiyal hamzatu huruf alif, wan nunu nun, wal ya'u ya, wat ta'u ta ya. Disingkat suka anaitu, anaita, anaitu alif nun ya ta. Ana menunjukkan saya, ana aktub, saya sedang menulis.
Nahnu naktubu, kami sedang belajar. Huwa yaktubu, dia laki-laki sedang menulis. Taktubu, hiya taktubu, dia perempuan sedang menulis. Sekarang nahnu nata'allamu ya ilman nahwi fi sabahi fi mahad al-khabir ya fi syahri Ramadhan. Sekarang ini kita sedang belajar ilmu nahu ya di pagi hari di pesantren Al-Khabir di bulan Ramadan. Hanya menyusun. Nanti setiap jamnya juga ketika langkah yang ketiga bisa menyusun ungkapan-ungkapan. Jadi setiap orang nanti juga bisa menulis seperti saya kalau memahami langkah yang ketiga. Baik. Jadi mithlu anzuru, ana anzuru, saya melihat. Wa nanzuru, asalan nazara fil mudhari di awal huruf mudhari nun, nanzuru, kami melihat. Wa yanzuru, dia laki-laki melihat. Wa tanzuru, dia perempuan melihat. Bada'a atau baca budi'a aja dimajulkan. Budi'a bi hurufil mudhara'ati, diawali dengan huruf-huruf mudhara'ah. Wa hiya alif nun ya ta. Anaitu anaita anaitu. Mithlu aktubu naktubu yaktubu taktubu. Pindah kepada tanda-tanda fi'il mudhari. Alamatu fi'lil mudhari'i. Quri'a, ini fi'il yang dimajhulkan. Jadi bapak-bapak nanti kalau baca kitab, kalau fi'il setelahnya ada huruf jar itu lebih amannya dimajhulkan. Ada fi'il mabniun lil ma'lum, ada lil majhul. Ya. Jadi ini mana fa'il yang enggak tahu udah dimajhulkan aja. Kalau fi'il madi dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir. Asala daraba, jadi duriba. Fa'ala fu'ila, qara'a quri'a. Kalau fi'il mudhari dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didomahkan awalnya dan difathahkan sebelum huruf akhirnya. Sebenarnya yaktubu yuktabu. Nah, gitu ya. Baik, nanti ada waktu. Quri'a akhiruhu bid-dhammati. Ya, lihat. Ciri fi'il mudhari yang pertama, ujungnya akhirnya quri'a, dibaca bid-dhammah dengan dhammah. Nah, itu dhammah. Contoh yaktubu, taktubu, aktubu. Nah, ujung u semua. Kalau tadi fil madi a semua. Nah, ini sudah mulai kenal. Oh, ini a madi, ini benar. Li tajarrudihi, karena kekosongannya anin nawasibi wal jawazimi, dari ambil nasab dan ambil jazm. Artinya dari huruf-huruf nasab. Apa itu huruf nasab? Contoh an, lam, idan, kai. Fil mudhari ketika kemasukan huruf-huruf ini ujungnya kagak lagi dhammah jadi fathah. Contohnya yadribu. Ya, maksudnya an, jadi an yadriba. Ya. Wal jawazimi, dan huruf-huruf yang menjazamkan seperti lam. Belum. Hal taktubu hadza, apakah Anda sudah menulis? Afwan, lam aktub. Lam aktub. Fi'il mudhari yang tadinya ujungnya dhammah gara-gara kemasukan huruf jazam jadi baca sukun. Gitu ya. Makanya di sini di ujungnya dibaca dhammah karena kosongnya dari ambil nasab dan jazam. Dukhila alaihi harfu, ya, sin, kemasukan huruf sin lil istiqbal, yang hikmahnya untuk istiqbal, yang akan datang. Mithlu, contoh, saat tubuh, ya, saya akan menulis, bunyinya akan. Sanak tubuh, kami akan menulis.
Sayaktubu, dia laki-laki akan menulis. Sataktubu, dia perempuan. Artinya sebelum fi'il mudhari ya ditambahin huruf sa, punya makna akan. Ya. Berikutnya, dukhila alaihi harfu saufa, kemasukan huruf saufa. Beda ya, bagusan ini. Kalau yang di atas karena dengan jar majur, quri'a akhiruhu bidhammah. Kalau ini dakhala alaihi harfun. Biasa aja dakhala alaihi harfun. Dakhala alaihi harfun ya. Kemasukan huruf saufa. Nah, saufa juga sama lil istiqbal, tapi dia masanya masih jauh. Ya, insyaallah saufa usafiru ilal Makkah fi sanatil atiyah. Insyaallah saya tahun depan akan berangkat ke Mekah pakai saufa ya. Fala saufa tarda. Ya bedanya hanya saufa waktunya panjangan, selasa lebih dekat ya. Contoh saufa aktubu, saufa naktubu, saufa yaktubu, saufa taktubu. Oke. Ustaz Zamia udah datang belum? Belum juga. Dakhala alaihi harfu qad, kemasukan huruf qad. Mithlu qad yakunu, qad yaktubu, qad yaqulu, qad ya'lamu. Nah, sama ya. Tadi qad itu mustarokah, masuk ke fi'il madhi, ke fi'il mudhari, tapi punya dilala makna yang berbeda, hikmah yang berbeda. Mulahazatun ya, perhatian. Qad ini alamatun mustarakatun bainal madhi wal mudhari. Ya. Kalimat qad inilah tanda yang bergabungan semuanya antara madhi dan mudhari. Wa tadkhulu qad, asalnya qad tadkhulu ya alal mudhari. Qad ini masuk ke dalam fi'il mudhari. Fatakunu litaqlili. Nah, hikmahnya untuk taklil, punya makna sedikit dia. Sedikit. Ya. Ghaliban secara biasanya ai taqlilu wuqu'il fi'li, artinya jarang terjadi. Ya. Mithlu innal kadzuba qad yasduku. Nah, sesungguhnya dusta itu jarang sekali jujurnya. Jadi kan sedikit. Nah, ya. Hikmah litaqlil. Kemudian yang kedua punya makna wa ta'ti litaktsir. Punya makna juga mengandung makna banyak. Mithlu qad yajudul karim. Ya, sungguh banyak orang-orang yang mulia. Qad yajudu. Artinya dia karimnya sangat banyak. Walit tahqiq, dan juga untuk litahqiq. Wa qad wa huwa katsirun jiddan. Wa huwa katsirun jiddan fil Qur'ani. Nah, hikmah yang ketiga litahqiq. Ini ya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Mithlu qad ya'lamullahu. Ya. Allah sungguh ya mengetahui. Berikutnya alamatu fi'lil mudhari'i. Nah, ini ringkasannya saja. Alamatu fi'lil mudhari'i. Pertama, la budda ay yakuna mabdu'an bi ihda hurufil mudhara'ati wa hiya al hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Di buku lama enggak ada ya, mohon maaf. Harus diawali salah satu huruf-huruf mudhara'ah, yaitu hamzah atau alif ya, nun ya dan ta. Makanya huruf-huruf hijaiyah itu ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 28. Sebetulnya dia juga semua. Ya. Kalau yang 28 berarti alif sama hamzah disatukan. Itu ya. Lam sama apa? Sama alif disatukan.
Kedua, quri akhiru bid-dhammah. Ya. Ujungnya dibaca dengan dhammah. Ya, marfu'un bid-dhammah. Kenapa? Litajarrudihi, karena tidak ada ya anin nawasib wal jawazim, karena kosong daripada faktor-faktor huruf nasab dan huruf jazam. Berikutnya dakhala alaihi harfu sin, kemasukan huruf sin lil istiqbal, hikmahnya untuk yang akan datang. Dakhala alaihi harfu saufa, kemasukan huruf saufa lil istiqbal. Dakhala alaihi harfu qad, kemasukan huruf qad. Ya. Kemudian ini tasrifu fi'il mudhari' al-lughawi. Bapak-bapak, ini bentuk sama kayak tadi, tasrif fi'il mudhari'. Jadi fi'il itu dan ada tasrif al-lughawi, ya. Ada tasrif apa? Al-istilahi. Kalau al-lughawi dia ke bawah. Tapi kalau istilahi perubahan dari fi'il madi, fi'il menuju fi'il mudhari', fi'il amr, masdar, masdar min, terus fa'il, maf'ul bi, isim makan, sampai isim alat. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fahuwa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun nasara. Itu terus begitu. Itu namanya apa? Tasrif al-istilahi. Huwa humahum, hiya sama-sama ya. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'ulna, taf'ulu taf'ulani taf'uluna, taf'alulina taf'ulani taf'ulna, af'ulu naf'ul. Nah, ini nanti ada ilmunya. Ada yang nanti fa'ala yaf'a, ada yang fa'ala yaf'u, ada yang fa'ala yaf'ilu. Nanti pas kita belajar ilmu sorof, saya buka babnya tuh fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, dhammu dhammin, kasru fatin, kasra tani. Cepat au itu ya. Baik, ini udah ya, bisa. Kemudian pindah ke alamatu fi'lil amri, tanda-tanda fi'il amr. Fi'lul amri, ini mohon maaf ya, saya begini dikit, bukannya saya sombong loh. Itu tuh perut saya ini nih. Tadi mungkin makan sambal kebanyakan saya. Ada perih. Tanda-tanda fi'il amr, fi'lul amr. Ustazamiyah berdatang 38. Fi'lul amr huwa ma yutlabu bihi hudutsu amalin ba'da zamanit takallum, ya. Singkatnya fi'il amr adalah kata kerja perintah. Secara definisi istilah, fi'il amr adalah ma yutlabu bihi, ma sesuatu, yutlabu yang dipinta, bihi dengan perintah tadi. Apa? Hudusu, pekerjaan, hudusu terjadinya, amalin amal, ba'da zamanit takallum setelah waktu berbicara. Dia asalnya lagi berdiri, saya bilang ijlis, duduk. Ba'da takallum baru ijlis, ya. Dia diam aja, takallam, berbicara. Kalau perempuan takallami, iftah, iftahi, udkhuli, gitu ya. Ani artinya kullu fi'lin yuradu bihi al-qiyamu. Setiap perbuatan yang diinginkan dengan perbuat perintah itu al-qiyamu, dilaksanakannya, ya, bisain dengan sesuatu. Katolabin seperti permohonan, permintaan, au amali syai'in atau melakukan sesuatu, ma fil mustaqbal yang akan datang. Alamatu fi'il amr, tanda-tanda fi'il amr, mabniyun 'ala sukuni fi akhirih. Nah, lihat, kalau fi'il amr dia dimabnikan atas sukun, ujungnya dibaca sukun. Fi akhirih, di ujungnya. Mithlu uktub, sukun. Unzur, sukun. Ijlis, sukun. Ya. Kalau kataba yaktu'u, nah, lihat cara bikin fi'il amr, ada cirinya juga caranya.
Kalau ain fiilnya fathah, ya fathah yaftahu iftah. Jalasa yajli kasro ijlis. Kata bayaktu doma uktub. Nah, itu juga ada caranya untuk membuat fiil amr. Uktub, undur, ijlis. Uktub, tulislah. Undur, lihatlah. Ijlis, duduklah. Ya. Nah, jamaah jadi sudah lihat, bisa nanti baca Quran. Nah, ini fiil madi, ini fiil mudhari, ini fiil amr. Nah, itu aja udah bagus tuh. Saya ketemu dulu ada teman di tingkat 3 Al-Azhar itu masih bingung bedain fiil isim huruf. Saya bingung itu. Kok ente bisa naik? Saya ngapal aja. Pas tingkat 3 udah nggak kuat ngapal karena banyak insya banyak. Akhirnya DO dia. Ya. Jadi ini aja kalau udah bisa bedain kalimat isim, fiil huruf, fiil 3 madi mudhari amr, isim nanti terus udah bagus banget tuh. Baru mulai masuk ke pembaca kita. Ya. Kedua cirinya ittisaluhu biya ilmu khatabati, bersambung dengan ya mukhatabah. Mithlu uktubi, qumi, ijlisi. Secara ilmu sosiolinguistik, ilmu psikologi, ini kenapa kepakai ya mukhatabah? Karena perempuan itu lebih lembut dia. Ijlisi. Enggak ijlis, oh kaget istri kita langsung. Mama, ijlisil bab. Oh, kaget ya. Tapi ijlisil bab. Nah, ada intonasi yang turun. Nah, ya. Qumi, uktubi, tulislah. Qumi, berdirilah. Ijlisi, duduklah. Ini ya-nya namanya yaul mukhatabah. Ya yang mukhatabah, diajak berbicara fi mahalli rafin fa'ilun. Dia jadi fa'il. Ketiga ittisaluhu binuni taukidi. Fil amr juga menyatu atau nempel bersambung dengan nun taukid. Nu binunit taukidi. Jadi tadi bagus Pak pengawas, Pak Taufik ingetin ujungnya harus dibaca ya. Binunit taukidi. Mithlu idribanna, uktubanna, unzuranna, nunun thaqilatun musyaddadatun. Jadi benar-benar idribanna, benar-benar pukullah dia. Ya. Fa inna hadhil kalimati dalatun ya ala talabi husulil kitabati. Sesungguhnya kalimat-kalimat yang tadi di atas ya, kalimat uktubi ya, unzuri, idribi, ijlisi, ini nanti ya. Fa inna hadhil kalimati ya dalatun. Sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut dalatun menunjukkan ala talabi atas permintaan husuli ya tercapainya al-kitabah, menulis. Ya setelah uktubi, tulislah. Jadi dia nulis. Unzuranna, jadi dia melihat. Qumi, jadi wal qiyami, jadi berdiri. Ijlisi wal julusi, jadi dia duduk. Wadribi, idribi, pukulah, idribanna, pukulah. Jadi lil khusu ala talabi husuli ad-darab. Gitu ya. Alamatu fi'il amr, tanda-tanda fi'il amr. Ya, dibagi 3, mabniun ala sukuni fi akhirih, ujungnya sukun. Uktub, di buku lama enggak ada ya, di buku yang baru ada. Ittisaluhu bi ya'il mukhatabah, bersambungnya dengan ya mukhatabah. Uktubi, ittisaluhu bi nunit taukid, nunun thaqilatun musaddadah. Uktubanna ya, itu namanya nun taukid musaddadah. Tasrifnya dia hanya ada 6 ya. Tasrifu fi'lil amril lughawi lil hadiri. Tasrif fi'il amr ya lughawi lil hadir. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Asalnya dia ada takdir uktub anta. Tulislah Anda. Kamu tulis ya. Uktuba antuma, uktubu antum, uktubi anti.
Uktubna, ya, perempuan. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Iftahil bab. Ya. Oke, selesai dah tuh seputar kata kerja. Mudah-mudahan jamaah ketika baca Quran, baca hadis, nyambung dah kata kerja. Yang selama ini hanya ngelihat doang, nggak tahu itu kata nah sekarang udah tergambar. Oke, masuk min bindil khutwatil tsaniyah, bagian daripada langkah yang kedua, ya. Masih bicara tentang langkah kedua, ya. Kemarin kalimat dibagi 3, ada kalimat fi'il sudah selesai. Sekarang masuk ke kalimat ismun, nama. Ya. Apa itu ismun? Huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au laqabin au ma'na mujarradin minaz zamani. Isim adalah setiap kalimat. Apa itu kalimat? Kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Ya, nyambung. Muhammad, mim ha mim dal. Ya. Ihsan, alif ha sin alif nun. Ya, tadullu ala insanin, yang menunjukkan atas nama manusia, au hayawanin atau nama binatang, au nabatin atau nama tumbuh-tumbuhan, au jamadin atau nama apa? Barang-barang yang berbentuk jamad, keras, batu, ya, pintu, ya. Au makanin atau nama tempat, kelas, masjid, au zamanin atau nama waktu, yaumun, usbu, syahrun, sana, Senin, Selasa, ba'da zuhur, ba'da, namanya zaman. Au sifat atau sifat, rajulan, kariman, ya. Au laqab atau laqab. Laqab itu apa? Gelar, ya. Habib, doktor, insinyur, ustadz, guru, ya laqab. Au ma'na mujarradah minaz zaman, atau makna yang kosong daripada waktu. Istilah lain tentang definisi isim adalah kullu lafzin huwa kullu lafzin nunadi bihil ashkhasa au nusammiya bihil asya'a. Setiap lafaz, apa lafaz? Kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Nunadi, kami memanggil bihi dengan lafaz itu al ashkhasa, nama orang-orang. Syakhsun jamak taksir ashkhas, orang-orang. Atau nusammiya bihi, atau kami memanggil bihi dengan lafaz itu al asya'a, barang-barang, segala sesuatu. Mithlu, contohnya Muhammad, Durratul Laila, ini nama orang. Yang pertama nama mudzakkar. Baqarah, nama apa Baqarah? Sapi, berarti nama hayawan. Asad, singa, nama hayawan. Syajarah, pohon, nama nabat. Zahra, bunga, nama nabat. Ya. Saib, apa saib? Pedang, benda. Sayyarah, benda, mobil, ya. Maun, bentuk cair. Halibun, apa halib? Susu. Masjidun, nama tempat. Madrasatun, nama tempat. Ustadun, gelar. Tabibun, dokter. Muhandisun, insinyur. Coba tuh, udah berapa kosakata dapat banyak. Di pesantren satu hari 3 dikit banget. Bapak-bapak berarti 20 hari ini udah jadi pengarang buku. Kosakatanya banyak. Taib, halaman berikutnya. Ismun huwa kullu lafzin nunadi bihi al-ashkhasa
au nusammiya bihi al-asya'a, ya. Coba itu saya kasih gambar sengaja insan bawahnya Muhammad. Hayawan di bawahnya hisan. Apa hisan? Kuda. Nabat zahratun, bunga. Jamat sakasun nafidatun. Apa nafidah? Hadhihi nafizatun, jendela. Faslun, makan tempat. Naharun, siang zaman. Thaminun, gemuk sifat. Badanuhu thaminun, badannya gemuk. Makna mujarradah min zaman, seperti muwazzaf, ya, nama gelar. Oke. Diperkuat lagi halaman berikutnya. Contoh-contohnya. Insanun, Ahmadun, Ziyadun, Widadun, Muhammadun, Zainabun. Ya. Haiwan, kitun, kucing, bakaratun, sapi, usfurun, burung, hisonun, kuda, kalbun, anjing. Di tafsir Sawi, Imam Sawi mengatakan apa? Wa man lam yaqumu bihadhil wazaif raddu ila asfali safilin wa lam yusawu kalban wala khinziran. Orang yang dikasih akal, dikasih ilmu dan diperintahkan untuk ibadah, misalkan suruh puasa nih, dia akalnya dia kagak jaga, ilmunya dia kagak pakai, datang puasa dia kagak puasa, akan dikembalikan ke tempat yang paling dasar dan kedudukan dia tidak sama dengan anjing dan babi. Bayangin, lebih hina. Jadi pas dapat ini, pas saya baca tafsir, masuk gitu, kumpulin terus. Batikhun, apa batikh? Buah luar hijau, dalamnya merah. Enak kalau dimakan musim panas. Kesenangan buahnya Rasulullah. Buah semangka. Cara makan buah semangka, ya, intermezzo sedikit ya. Sunnah kan semuanya itu sunnah Nabi. Ini buah semangka udah dibelah, makan, ya. Makannya jangan langsung tengah-tengah. Tengah-tengah ini belepotan. Makannya sebelah kanan dulu. Udah setengah, ya, diputer. Di sini lagi. Itu cara sunnah makan semangka menurut Rasul. Jamaah besok amalin tuh. Jangan amal. Ada yang bilang semangka buah surga, apa benar? Ya, emang buah semangka itu buah yang sangat dicintai Nabi. Nabi itu kondisi di Mekah panas ya. Saya suka makan buah semangka. Adem kan jadinya. Ya, buah sorga. Jamadun, pokoknya enak-enak ada di sorga. Yang bersifat jamat, hajarun, batu, kolamun, pulpen, babun, pintu, nafidatun, jendela, kursiun, kursi. Makan, nama tempat, masjidun, madrasatun, sekolah, maksofun. Apa maksof? Kantin. Faslun, kelas, baitun, rumah. Dulu kalau belajar sama Ki Haji Abdul Rasyid, baitun, darun, maskanun, manzilun, ma'wah. Terus satu lagi apa? Yang 6. Itu ya, itu namanya apa? Sinonim, muradifat. Pas kita belajar di LBQ, kita punya kelebihan tuh. Dulu gurunya itu Dr. Nafis Qurtubi, ya, yang Qori yang tinggal di oleh Jahe. Salahuddin anta mawjudun fi kulli makan, katanya. Kalau beliau kagak hadir, saya di nobatnya suruh ngajar. Dulu udah mulai disuruh ngajar. Karena kita punya kelebihan kosakata itu banyak, yaitu ambilnya di kitab Kamus Al-Munjid, ya. Taib, nama zaman sobahun, masaun, lailun, naharun, yaumun. Sobahun pagi hari, masaun sore hari, lailun malam, naharun siang, yaum hari. Sifat jamilun, qabihun, nahifun, thaminun, karimun. Jamil bagus, cantik,
Qabihun jelek, buruk. Nahifun kurus. Imam Ghazali orangnya nahif, kata kurus banget. Ya, tapi spiritualnya tinggi. Ibadahnya kuat. Ada orang gemuk, sterok, telurnya satu hari 20 biji. Salat duha berat. Bangun malam berat. Jusmanianya kuat, rohanianya kendor. Bagusnya ya dua-duanya. Karimun mulia. Jamaah, nanti kita belajar juga kapan-kapan ya, beralih kepada tanawu'at, lahjah. Orang nyebut jamil jadi gamil, jamilun, jamil, anti gamilah gitu. Qabihun jadi alif, anta qabih, anta abih. Ya, samin sa jadi ta, saminun, taminun, salasa, talata. Nah, itu ada ilmunya lagi tuh. Kalau hamzah jadi ya. Makanya askar-askar kalau kita haji, ya Zair, ya Allah roh bisurah, ya Zair. Asalnya zairun, zaro, ya zuru, zairun. Zair, hamzah berubah jadi huruf ya. Itu masuk dalam dunia ilmu fonetik, kajiannya dalam fiqhul lughah. Taib, fonetik ilmu lughah. Makna mujarradah minaz zaman, tilmidun ya, nama gelar, murid, tabibun, dokter, ustadun, guru, muwazzafun, pegawai, muhandisun, insinyur. Uridu an akuna muhandisan, saya pengen jadi insinyur. Kata anaknya satu lagi, la uridu an akuna tabiban, saya pengen jadi dokter. Jadi sebenarnya Bapak nanti kita bikin satu kalimat ya, kita bikin kalimat, nanti dari kalimat itu kita bisa bermain lughah ya, betul. Baik, kira saya dibawain ini minuman biasanya puasa ya. Tamyizul ismi an ghairihi, perbedaan isim dari yang lainnya. Al ismu huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin, sama ya, aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'na mujarradatin minaz zaman. Alamatul ismi an ghairihi minal kalimati, ciri-ciri isim dari yang lainnya ya, dari kalimat. Yumkinu tanwinu, nah, isim itu bisa bacanya ditanwinkan ya, barisnya dua, a, an, i, in, u, un. Jadi muslimun, musliman, muslimin, masjidun, masjidan, masjidin, talibun, taliban, talibin, kiamatun, kiamatan, kiamatin, babun, baban, babin. Artinya ciri isim dia bisa dibaca tanwin, ujungnya bisa an, in, un. Muslim, muslim, masjid, masjid, talibah, mahasiswi, qiyamah, hari kiamat, babun, pintu. Kedua, yumkinu idkhalu al alaih, bisa kemasukan al, baik al syamsiyah atau al qamariyah. Alif lam al qamariyah ada 14, syamsiyah ada 14. Al muslimu nanti al qamariyah, al masjidu koma, at-talibatu syam, al qiyamah kamari, al babu. Oke ya. Nah, kalau ditanya ini al muslim, kalimat muslim berapa huruf? Alnya jangan dihitung, karena al ciri-ciri yang mim, sin, lam, mim. Ya. Ar-Rahim, nama Allah. Al-Khabir, Al-Khabir Bapak ini ismun min asma'illah al-Khabir. Jadi alam dibuang, kha, ba, khabi, ya, ra, 4 huruf. Gitu ya. Ketiga, yumkinu idkhalu harfin nida alaih, bisa kemasukan huruf nida. Ya. Jadi kalau ada ya pasti setelah isim, kagak mungkin ke fiil. Ya muslimu,
ya talibatu, ya salahaddini, ya abdallahi. Nah, ini namanya bab munada. Nanti di bab terakhir, bab tawabi ada namanya bab munada. Ya. Sebelum munada, sebelum terakhir ya. Ada. Asalnya Salahuddin, ya Salaha. Nah, makanya kalau bapak-bapak lagi di podium ceramah jangan salah tuh. Ada kita saksikan ada penceramah saking selamatnya, ya Rasulullah. Udah semangat salah. Apa yang benar? Ya Rasulullah. Allah namanya munada mudhaf. Yumkinu jarru bi hurufil jar, bisa dijarkan dengan kemasukan huruf-huruf jar atau huruf khafdi. Di dalam kitab Jurmiyah menggunakan istilah khafd, ya, huruful khafdi. Jadi isim itu bisa kemasukan huruf jar, ya, au bil idhafati, atau disandarkan, ya, menjadi mudhaf ilaihi. Fil masjidi, ya, marhum jar fi, di masjid. Minal madrasati, dari kelas. Min aina anta? Ana minal madrasah. Amamal maqsafi, di depan kantin. Ini maqsafi namanya bil idhafah, disandarkan. Aina baituka? Baiti amamal maqsafi, rumahku di depan kantin. Babul fasli, fasli ini diidhafatkan, ya. Nah, jadi kalau isim cirinya dia bisa kemasukan huruf jar dan bisa menjadi kalimat yang disandarkan. Itu ciri-ciri isim. Fi'il kagak bisa, huruf kagak bisa. Yumkinul isnadu ilaihi ay al-ikhbaru anhu, bisa juga disandarkan kepadanya atau menjadi beritanya. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Wa yakfi an tuqbalal kalimatu alamatan wahidatan aw aktsara. Wa yakfi, dan cukuplah, an tuqbala, diterima, al-kalimatu, kalimat, alamatan wahidatan, ya, cukup diterima hanya satu tanda saja, au aktsara, atau lebih, min hadhil alamati, dari tanda-tanda ini, litakuna isman, agar dia menjadi isim. Jadi artinya tidak harus beberapa ciri-ciri tadi, ada satu doang tanwin, isim tuh. Ada al, isim tuh. Terkadang ada dua, contoh fi masjidin. Nah, berarti dua. Masukkan huruf jar satu, dibaca tanwin dua, gitu ya. Bisa juga ilal masjidi, alnya ciri isim, keduanya kemasukan huruf jar, gitu ya. Makanya dikatakan satu saja dari ciri-ciri ini juga dia sudah cukup. Berikutnya tamyizul ismi an ghairihi, perbedaan isim daripada kalimat lainnya. Alamatul ismi tanwihun, ya, idkhalul al alaihi, muslimun, tanwinuhu, ditanwinkan, muslimun, muslimin, musliman. Idkhalul al alaihi, kemasukan al muslimu, kemasukan huruf nida, ya muslimu. Masuk huruf jar, minal masjidi, atau diidhafatkan khalfal baiti, al isnad ilaihi ay al isbat, al ilmu nafi'un. Oke. Mulai kita halaman 46. Yanqasimul ismu ila qismainin. Bapak-bapak kan sudah berarti ya, sudah lewat tuh. Udah berarti saya sudah paham, udah mulai bisa membedakan isim fi'il. Huruf belum sih nanti terakhir, tapi kalau enggak huruf sedikit hurufnya. Nah, yanqasimul ismu ila qismainin. Bisa enggak bedain? Yanqasimi itu apa? Kalimat fi'il, isim, huruf? Fi'il. Fi'ilnya madi mudhari amr. Kenapa? Ada huruf. Nah, berarti udah masuk. Al ismu isim fi'il huruf.
Kenapa? Benar. Ila huruf. Nah, kismainin. Hah? Kenapa? Pertama kemasukan ila, kedua ujungnya dibaca tan. Nah, dua ciri. Tadi bapak-bapak kalau lihat besok terus teliti baca Al-Quran. Saya kalau baca Al-Quran gitu, PLC menurut, nanti ilmu tajwid, ilmu nulu, begitu banyak. Ya, nanti baru sisi makna. Nanti udah masuk nih ya. Nanti di langkah yang ketiga boleh mempelajari uslub. Ini diawali jumlah, diawali kalimat fiil. Berarti ungkapan ini namanya jumlah fi'liyah. Kalau diawali isim, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ada al, ada isim. Ungkapan ini jumlah isim. Nanti kedudukannya, kalau jumlah ismiyah, setiap isim dia mubtada. Mubtada ada khobar. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il, habis fi'il pasti kata kerja fa'il. Begitu terus sudah sama aja. Maf'ul bi, keterangan jar majrur, zarf, titik ulang lagi itu. Ya. Kita lihat bagaimana usul Imam Nawawi itu. Baik. Yanqasimul ismu ila qismainin mudzakkarin wa muannasin. Ya. Isim terbagi kepada dua bagian. Yanqasimu isim, ya, yanqasimu terbagi isim-isim ila qismain kepada dua bagian. Terjemah enaknya isim terbagi ke bagian. Ada isim muannasin. Apa sih isim muzakkar? Wa ammal ismul mudzakkar, adapun isim mudzakkar fahuwa yaitu kullu ismin dalla ala zakarin, setiap isim dalla yang menunjukkan ala zakarin atas laki. Mislu Muhammad wa Ahmad wa Ziyad. Ini kebetulan anak saya ada Muhammad, Ahmad, Ziyad, laki-laki semua. Wa ammal ismul muannatsu, adapun isim muannas, fahuwa kullu ismin dalla ala untha, setiap isim menunjukkan atas perempuan. Mithlu Widad, Widad perempuan, Zainab perempuan, Fatimah perempuan, Eni perempuan, Sulha perempuan, Ayu Tinting perempuan. Gampang kan bedanya? Baik. Wa ammal ismul mufradu fahuwa kullu ismin dalla ala wahidin aw wahidatin. Ya. Isim sekarang lihat dulu. Sebelum saya baca ini, lihat di atas itu ada skema. Isim dibagi dua, mudzakkar, muannas. Turun lagi ada isim mufrad, musanna, jama'. Nah, ini sebelum tidur ingetin isim bagi dua, ya kan muannas gitu skema-skemanya. Isim mufrad menunjukkan satu tunggal, musanna menunjukkan dua, jama' lebih dari dua. Nah, kita lihat definisinya. Wa ammal ismul mufradu, adapun isim mufrad, fahuwa kullu ismin, ya, setiap isim dalla yang menunjukkan ala wahidatin, ala wahidin, atas satu muzakkar laki-laki, au wahidatin, atau satu cukup, gak usah wahidin zakarin, kagak perlu ala wahidin karena ini sudah berbentuk muzakkar, ya, wahidatin muannas. Mislu seperti muslim. Mislu, seperti ini Pak, itu boleh dibaca mislu karena dia jadi mudhaf, muslimin wa muslimatin, kafirin wa kafir. Boleh juga awal lagi mislu juga muslimun wa muslimatun wa kafirun wa kafiratun. Kata muslim ini menunjukkan zakar, laki-laki, muslimah perempuan, kafir muzakkar, kafirah apa? Muannas, perempuan. Nah, ini mulai kita tambah lagi istilah-istilah dalam ilmu nahwu, tambah ya, sampai enak sebetulnya.
Terus wa ammal ismul musanna, adapun isim musanna, fa huwa kullu ismin dalla ala itsnaini au isnataini. Adapun isim musanna yang menunjukkan ganda atau dua, ya, maka dia setiap isim yang menunjukkan kepada dua laki-laki au isnataini atau dua perempuan, bi ziyadati alifin wa nunin. Cara membentuknya ditambahin huruf alif, bi ziyadah ditambahin alifin huruf alif, wa nunin dan huruf nun, atau yain wa nunin ditambahin huruf ya atau nun fi mufradihi pada isim mufradnya. Mislu muslimani au muslimaini, asalnya muslimun ditambahin alif nun musliman, ya nun muslimaini. Muslimatun perempuan, muslimatani muslimataini. Waqis ala dzalik, dan silakan dikias. Saya bikin contoh jamaah, bikin dua alif nunnya nun. Babun, babani, babaini, gitu. Kursiyun, kursiyani, kursiyaini. Qalamun, saatun, saatani, saataini. Masjidun, nah, gitu ya. Itu udah paham berarti. Wa ammal mislul jam'u, adapun isim jama', fa huwa kullu ismin dalla ala aktsar min itsnaini au isnataini. Adapun jama', maka dia adalah setiap isim yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki atau lebih dari dua perempuan. Wal jam'u yanqasimu ila qismainin, dan jama' terbagi kepada dua bagian, tashihin wa taksirin. Ada jama' tashih, ada jama' taksir. Nanti dijelasin sebenarnya apa jama' tashih, jama' yang tidak merusak dari bentuk mufradnya. Jama' taksir, jama' yang berubah atau rusak dari bentuk mufradnya. Contoh yang mudah, kalau muslimun mim sin lam mim dijadiin jama' dengan waulun, muslimun agak berubah muslimnya, muslimin. Tapi kalau baitun rumah, ujungnya tak, baitun, baitani, baitaini, apa jamannya? Buyut, berubah enggak? Nah, maka dikatakan jama' tak kasara yukasir taksir, berubah, hancur, rusak dari bentuk mufradnya. Masjidun, masjidani, masjidaini, masajid, berubah. Ma mim sin jim da, nih masa ada alif. Ya, itu namanya jama' taksir, berubah dari bentuknya. Paling sedikit nanti dibagi dua, ada jamu kasroh, ada jamu killah. Jamu killah 4 wazan, jamu kasroh 20-an. Saya betul riset itu. Kitab Ta'limut Ta'lim, jama' dalam kitab Ta'limut Ta'lim, jama' dalam kitab Fathul Qorib, jama' dalam kitab terus begitu, ya. Nanti tunggu bukunya. Kemudian tanya dulu sebentar. ya. Tadi yang Ustaz ceramah ya Rasulullah kan itu. Nah, maksudnya ya Rasulullah. Ya. Tapi di sini ya muslimun, enggak ya muslimah. Nanti babnya murada terbagi-bagi ada 5. Oh. Ya. Kalau namanya murakkab 2, jadi munada mudhaf. Ya, yang 2 biji, ya Salahuddin, ya Zainuddin, ya Abdullah. Ada nanti. Ya, belum sampai. Oke. Bagus diingetin. Takwinu ismil musanna, ya. Pembentukan isim musanna. Nah, ini biar mudah lagi aja. Wa ammal ismul musanna, adapun isim musanna, fa huwa kullu ismin dalla ala itsnainin au itsnataini. Adapun isim musanna, isim yang menunjukkan kepada dua laki-laki
atau dua perempuan, bi ziyadati alifin wa nunin, dengan ditambahin huruf alif dan nun, au yain wa nunin, atau huruf ya dan huruf nun, fi mufradihi, pada isim mufradnya. Mithlu, lihat contohnya ya, muslimani au muslimaini, muslimatani au muslimataini, waqis ala dzalik. Takwinu ismu sana, isim mufrad ditambahin alif nun ya, atau isim mufrad ditambahin ya dan nun. Contoh bawahnya, muslimun menjadi musliman, muslimun menjadi muslimain, muslimatun menjadi muslimatani, atau artinya apa? Sama, dua orang muslim. Kapan penggunaannya? Nah, nanti penggunaannya lihat mahalnya. Kalau mahalnya ropa, maka pakai yang alif. Mahalnya nasab, mahalnya jar, pakai yang ya. Kapan mahal-mahalnya? Lihat mahal yang ropa, al-asmal marfu'ah ada 6, mubtada, khobar, ismu kana, khobar inna, fa'il, naibul fa'il, mutawabi, ropa. Mahal jar, masukkan huruf jar sama menjadi mudhaf ilaih. Mahal nasab ada 11, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi. Ya. Kedua zarf zaman, zarf makan. Lalu baru mustasna, tamyiz. Terus apa lagi? Mustasna, tamyiz, munada. Munada tuh ya, fathah. Baru khobar apa? Ismu in, kan khobar kana ismu inna. 11 ya. Nah, di situ kelihatan, oh, saya kasih contoh. Fi'il fa'il, setiap fa'il dia dibaca roh. Ja'a al-muslimu, benar. Kalau dua orang yang datang, ja'a al-muslimani, jangan al-muslimaini, karena alif pengganti dhamma. Banyak, ja'al muslimuna, waw pengganti dhamma. Jadi mahal rofa, dhamma, alif, waw. Dhamma buat isim mufrad, alif musanna, waw buat jamak mudzakkar salim. Atau nanti al-asma al-mansubah, ja'a abuha. Ya, gitu. Kalau yang pakai ya, dia mahalnya mahal nasab, maf'ul bih, ra'aitu muslimaini. Jangan ra'aitu musliman. Ra'aitu muslimaini jadi apa? Maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi alya. Ya ini niyabatan anil fathah. Kalau isim mufrad fathah, pengganti dari fathah li'annahul musanna, karena kata tadi muslimaini menjadi musanna. Gitu ya. Oke. Terus jamak, lihat skema atas. Jamak dibagi dua, jamak tasghir dan jamak taksir. Jamak tasghir dibagi dua, jam'ul mudzakkari as-salimu, jam'ul muannatsi as-salim. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Oke, jam'ut tashihi huwa ma salima fihi bina'u mufradihi. Jamak tashih adalah jama yang salima, yang selamat fihi, di dalamnya apa? Bina, di dalam bangunan mufradihi. Artinya tadi muslimun mim sin lam mim, itu binanya tuh dasarnya. Ya, dia kagak berubah, enggak hancur. Mithlu muslimuna wa muslimina wa muslimati. Wa jam'u taksiri huwa ma taghayyara fihi bina'u mufradihi. Sementara apa dunia terjemah gitu, baunya jangan dandan terus. Sementara karena sudah dia punya makna yang berbeda. Sementara jamak taksir adalah jamak yang berubah ya struktur mufradnya. Contoh buyutun, rumah-rumah, asalnya baitun, baitani, baitaini, buyut.
rijalun laki-laki, rajulun rajulani rajulaini rijal, jibalun gunung-gunung, apa ini? Jabalun jabalani jabalaini jibal. Ada hadis Nabi, Uhudun jabalun min jibalil jannati. Uhud adalah salah satu gunung sorga. Jabalun satu min jibali, ya, jannah. Itu hadis Nabi itu. Kalau kita bicara tentang keutamaan Uhud, ya. Masajid, nah, masajid juga jamata, masjidun masjidani masajid, ya, wa ghairihi dan selainnya. Wa yanqasimu jam'u tashihi ila qismainin. Wa yanqasimu dan terbagi apa? Fa'il nih, jam'u fa'il. Selain dia fa'il jadi mudhaf karena nempel ke tashih. Disenderin berat jadi kasrah, jam'u tashihi. Terbagi jamak tashih kepada dua bagian. Ya, jamak tashih terbagi kepada dua bagian. Ada jam'ul mudzakkari salimu dan ada jam'il muannas as-salim, ya. Jadi bacanya karena jam'il mudzakkari salimi wa jam'il muannatsi as-salim, ya, jadi sifat. Wa jam'ul mudzakkari salimu huwa ma salima fihi bina'u mufradihi. Dan jama' mudzakkar salim adalah jama' yang selamat di dalamnya bina'u mufradi, struktur, ya, mufradnya, bi ziyadati wawin, dengan tambahan huruf wawu wa nunin dan nun, au ya'in wa nunin atau ya dan nun, fi mufradihi dalam mufradnya. Wa mislu contohnya muslimuna wa muslimina, ya. Wa jam'ul muannas salimu dan jama' muannas salim huwa ma salima fihi bina'u mufradihi. Sama aja, jama' muannas salim adalah jama' yang selamat, ya, di dalamnya struktur mufradnya, bi ziyadati alifin wa ta'in, tapi tambahannya dia huruf alif dan ta, mufradihi, mithlu muslimat wa mu'minat, ya. Takwinu ismi jamil mudzakkar salim wa muannas salim, pembentukan isim jama' mudzakkar salim dan muannas salim. Di buku yang lama kagak ada, ini ada, ya, sama ya seperti tadi. Dibaca lagi Bang Usan nih. Baca. Wa jam'ul mudzakkari salimu huwa ma salima fihi bina'u mufradihi. Jama' mudzakkar salim adalah jama' yang selamat di dalamnya struktur atau bangunan mufradnya, bi ziyadati wawin wa nunin, dengan ditambahkan huruf wawu dan nun, au ya'in wa nunin, atau ditambahin huruf ya dan nun, fi mufradihi dalam isim mufradnya. Wa mithlu dan contoh muslimuna wa muslimin. Takwinu ismi jam'il mudzakkar salimi, pembentukan isim jama' mudzakkar salim. Caranya isim mufrad plus harfu wawi wan nun, ya, au isim mufrad ditambah harful ya wan nun. Contohnya muslimun muslimin. Wa jam'ul muannas salim huwa ma salima fihi bina'u mufradihi, dan jama' muannas salim adalah jama' yang selamat di dalamnya bangunan mufradnya, bi ziyadati alifin wa ta'in, dengan ditambahin huruf alif dan ta dalam mufradnya. Contohnya muslimat wa mu'minat. Ini sudah habis batunya, ya. Oke. Itu matiin lu, matiin. Mislu muslimat wa mu'minat. Takwinu ismi jam' muannas salim, pembentukan isim jama' muannas salim, isim mufrad tambahin huruf alif dan ta. Muslimah jadi muslimat. Ini mudah. Ini tinggal contoh-contohnya, ya. Ismul mufrad menunjukkan satu, musanna ganda, jama' mudzakkar salim lebih dari ganda. Mukhlisun menjadi mukhlisani, mukhlisaini,
mukhlisuna mukhlisin, kafirun kafirani kafirina, kafiruna kafirina, hadirun hadirani hadiraini. Mohon maaf ya, tadi saya salah baca tuh. Kafirun kalau musananya kafirani kafiraini, jamannya kafiruna kafirina, hadirun hadirani hadiraini, hadiruna hadirina, muslimun muslimani muslimaini, muslimuna muslimina, muslimina, ya, muslimina, mimnya dikasih kasroh. Mukminun mukminani mukminaini, mukminuna mukminina, laibun laibani laibaini, laibuna laibina. Mana yang tinggal tahu? Laibun itu pemain. Ana laibul qurra, saya pemain bola. Ya. Ana laibus syatron, saya pemain catur. Ya. Baik, sekarang sampingnya isim mufrad tapi berbentuk ini isimnya muannas, shadaqatun. Jadi shadaqatani, shadaqataini, shadaqat. Hasanatun, hasanatani, hasanataini, hasanat. Ta'atun, ta'atani, ta'ataini, ta'at. Muslimatun, muslimatani, muslimataini, muslimat. Kalimatun, kalimatani, kalimataini, kalimat. Jannatun, jannatani, jannatain, jannat. Ya, pas ya. Padahal kalau pas ya. Nah, Wallahu a'lam. Tinggal jamak taksir dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم أكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم دين ثم ننصرها وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم وارزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب الأرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا عملا صالحا في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.